Ilmi Desa Cimahi. Oke. Kita ambil ntar dulu. Berarti permasalahannya adalah kemampuan membaca ya. Ini berarti variabel X ya. Nah, ini kita rumuskan dulu mana permasalahannya, mana pemecah masalah. Oke, pemecah masalahnya adalah media pohon kata ya. Oke, ini berarti variabel ya, biar mudah. Baik, kita coba. Oke, ini deskripsi secara umum. Oke, untuk menjadi diperlukan Oke. Alasan ibu yang mengatakan bahwa Desa Cinumbul, ya, itu proses membaca pemulaannya belum sesuai, itu alasannya gimana? Nah, berapa orang? 4 orang berarti ya. Nah, berarti di sini seharusnya ibu memuat data bahwa ya dari jumlah siswa tadi berapa orang? 16 orang ya. 16 orang, hanya 4 orang yang memiliki kemampuan untuk memahami ya. Oh, mengenal. Ya, mengenal berarti. Mengenal konsep membaca pemulaan. Ya. Kalau misalnya 16 hanya 4 orang yang bisa membaca, berarti berapa persen? Berapa? 0,2 ya. Bener gak? Ini masih jauh nih.
Ya, ini kan berarti artinya jika diambil prosentasi ya, hanya 0,6% dari 100% yang memiliki kemampuan untuk membaca pemula. Nah, oke. Ya. Oke, jadi gini Bu. Jadi pada saat Ibu menyatakan bahwa di dalam skripsi Ibu itu ada masalah, ya ada masalah di sini kan permasalahannya adalah proses membaca pemula belum sesuai. Artinya ada adjustment dari Ibu bahwa kemampuan membaca anak itu belum sesuai. Nah, itu harus didukung oleh data. Kalau Ibu tidak mendukung dengan data, artinya Ibu melakukan pencemaran nama baik, ya, gitu kan. Nah, kalau misalkan didukung oleh data, karena datanya ada sesuai, ya, Ibu membuat sebuah statement berdasarkan kondisi yang ada. Ya, makanya di sini Ibu mendefinisikan bahwa kemampuan membaca itu baru 4, ya, dari total 16, gitu kan. Sedangkan kan seharusnya semuanya sudah memiliki kemampuan pengenalan huruf. Nah, di sini karena ada masalah, jadi si anak itu belum memiliki kemampuan untuk memahami tentang huruf, ya. Nah, jadi nanti Ibu tinggal perbaiki di sininya, ya, kaitannya dengan kemampuan membaca anak, ya. Nah, kemudian kita lihat di atasnya. Udah nggak usah kirim Bu, kan ini udah bisa komen. Maksudnya kalau di Word itu kayak kita mau komen gitu, nggak usah dikirim. Nah, di sini saya belum menemukan pengantar bahwa keseharusan, ya, keseharusan anak usia PAUD itu sudah memiliki pemahaman tentang pengenalan huruf, ya. Jadi saya berharap nanti di daerah sini, mana ya? Nah, ini kan kenyataannya, jadi masalah yang diangkat oleh Ibu itu adalah masalah tentang gurunya, ya. Padahal permasalahan yang akan diangkat itu adalah mengenai kemampuan anak di dalam membaca. Ya, seharusnya di sini itu, ya, di sini itu ini menjelaskan tentang keseharusan, ya. Di sini itu Ibu seharusnya menjelaskan tentang keseharusan. Jadi gini, di usia PAUD itu berapa tahun sih rata-rata? 6, berarti antara 5-6 tahun, ya. Ya. Nah, di sini itu seharusnya Ibu menjelaskan bahwa misalkan, ya, di usia 5-6 tahun itu seharusnya siswa sudah mengenal huruf,
Ya, artinya belum pada konteks membaca berarti ya. Iya, karena Ibu konteksnya di sini pengenalan huruf yang saya pahami. Benar nggak? Kemampuan anak dalam mengenal konsep huruf kan? Nah, berarti seharusnya di sini Ibu menjelaskan tentang keseharusan. Ya. Jadi seharusnya anak usia dini, usia antara 5 sampai 6 tahun itu harus memahami tentang bentuk-bentuk huruf misalkan, atau mengenal tentang huruf. Ya, seharusnya di sini Ibu menjelaskan tentang keseharusannya. Ya. Gitu kan. Oke, jadi di sini di bagian ini nanti Ibu sesuaikan aja mana kalimat yang memang memiliki keterkaitan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang selanjutnya. Ya, tapi Ibu harus menjelaskan mengenai bagaimana keseharusannya. Jadi kalau misalkan memang seharusnya si anak itu mengenal huruf, ya makanya di sini dijelaskan tentang keseharusan. Ya, namun karena di sini karena Ibu membahas ada permasalahan, ya. Namun misalkan di sini kata ke pembalikan, ya. Jadi di sini ada ketidaksesuaian. Ya, Ibu jelaskan. Misalkan namun hal ini misalkan berbanding terbalik di kober ya, kober ya, siswa atau pada realitanya siswa belum memiliki kemampuan untuk mengenal huruf. Ya, hal ini dapat dibuktikan saat peneliti ya. Nah, saat peneliti melakukan observasi awal. Ngerti kan ya? Masih di mute, Bu. Jangan mute aja. Halo. Ya. Ibu ngerti kan maksud saya? Ya, jadi di sini namun hal ini berbanding, jadi Ibu jelaskan di atasnya keseharusan. Jadi seharusnya anak usia 5-6 tahun itu sudah memiliki atau memahami atau mengenal huruf, ya. Namun hal ini berbanding terbalik. Ya, di kober tempat Ibu kerja itu secara realitanya belum memiliki kemampuan untuk mengenal huruf. Ya, dari mana? Nah, pada saat melakukan penelitian dari 16 siswa hanya 4 orang yang yang mengetahui tentang huruf atau dapat mengenal huruf gitu. Jadi ketika berbicara tentang sebuah variabel ya di sini, misalkan Ibu kan tadi permasalahannya adalah variabel, artinya gini di LB ya. Ya, jadi Ibu deskripsikan secara umum. Tadi kan deskripsinya udah ada, saya udah baca, ya, udah bagus gitu kan. Nah, namun di deskripsi secara umum itu kan mengerucut, ya, jadi mengerucut terbalik. Sebentar. Ya. Nah, seharusnya Ibu bikin itu kayak gini. Ya. Jadi kita berbicara tentang konsep X ya. Jadi misalkan pendidikan itu adalah aspek yang sangat penting. Tadi kan udah dibahas ya, melalui pendidikan si manusia itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mendapatkan pendidikan layak atau keberhasilan di dalam dunia pendidikan
dapat diketahui melalui salah satunya adalah keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, nah pembelajaran yang dilakukan oleh anak usia PAUD adalah mengenai pengenalan huruf, misalkan. Nah, di usia 5-6 tahun itu seharusnya siswa sudah mengenal huruf. Kalau ada teori, jelaskan teorinya. Ya, tapi kalau nggak ada, ya udah nanti kita secara lazim bicara secara lazim. Nah, kemudian di sini kita di kedua sudah mulai mengarah kepada variabel x, ya. Maksudnya gak enak nih. Ya, variabel x y. Jadi kita bicara dulu tentang variabel x. Sorry salah. Salah lalu. Ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi kita berbicara tentang kita berbicara tentang variabel x secara umum dulu, ya. Jadi si anak itu di usia 5-6 tahun itu seharusnya sudah mengenal huruf, namun realitanya tidak berbanding lurus. Ya, artinya bahwa di anak usia 5-6 tahun itu ternyata belum mengenal huruf. Ya, jadi kita nanti di akhir-akhir jelaskan tentang di daerah sinilah kita jelaskan tentang kondisi X, ya, jelaskan tentang kondisi X. Nah, kemudian di sini kita jelaskan tentang bagaimana variabel Y itu berjalan. Misalkan gini, kita bicara tentang variabel Y secara umum, ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman anak dalam pengenalan huruf itu terdapat banyak sekali metode, ya. Misalkan Anda bisa berbicara tentang metode bermain, ya, metode kalau biasanya anak dewasa kan PBL, Project Basic Learning, Problem Basic Learning, dan lain sebagainya. Artinya Ibu jelaskan dulu permasalahan secara umum untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Nah, kemudian di bawahnya Ibu kerucutkan lagi bagaimana variabel Y bisa memperbaiki variabel X, ya, gitu kan. Jadi ini variabel Y, ya. Jadi bagaimana variabel Y itu bisa memperbaiki variabel Y, ya. Nah, misalkan gini, tadi kan saya bicara secara umum dulu mengenai metode yang digunakan oleh guru dalam memecahkan masalah variabel X. Nah, kemudian di bawahnya, ya, misalkan di kesempatan kali ini peneliti berfokus untuk melakukan penelitian tentang bagaimana, ya, media pohon kata dalam memperbaiki permasalahan variabel X atau dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami tentang huruf, atau meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami tentang huruf, misalnya. Ya, di sini mulai mengarah. Jadi kita bicarakan dulu pemecahan masalah, atau kalau bahasa marketnya atau bahasa pemecah masalahnya adalah kita tertawarkan dulu berbagai solusi. Nah, dari berbagai solusi itu kita pilih salah satu, ya, solusi yang paling relevan terhadap permasalahan variabel X, yaitu pohon kata. Nah, misalkan, nanti ke bawahnya, nah, tadi kan saya bilang di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana, ya, permasalahan mengenai pengenalan siswa dalam memahami kata huruf itu bisa dipecahkan atau bisa diperbaiki dengan media pohon kata. Nah, nanti di bawahnya jelaskan bagaimana proses media pohon kata itu bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi, ya. Jadi di sini kita jelaskan secara jelas mengenai variabel X itu bisa mempengaruhi terhadap variabel Y.
sorry, terbalik, variabel Y itu bisa mempengaruhi variabel X, ya. Jadi pada saat misalkan gini, melalui media pohon kata, si anak dituntut untuk berpikir, ya, tentang huruf-huruf yang ada. Kemudian dari huruf-huruf yang ada itu dirangkai, dihafalkan, misalkan dikombinasikan dengan kegiatan bernyanyi dan lain sebagainya. Sehingga dengan media pohon kata ini mampu meningkatkan kemampuan anak di dalam mengenal kata, misalkan ya. Ya, jadi di bawahnya itu dijelaskan, di akhirnya itu dijelaskan tentang bagaimana solusi yang kita yang kita pilih itu benar-benar mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya, ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan di LB itu bicaranya tentang tadi kemarin kalau sama teman-teman mahasiswa itu yang lain itu saat bimbingan minimal 5 lembar itu bisa. Kenapa bisa? Karena kan yang pertama kita deskripsikan dulu secara umum, ya, pendeskripsian tentang pemahaman mengenal huruf yang dilakukan oleh ibu itu nggak mungkin satu paragraf, ya. Kalau kata-kata saya diketik itu minimalnya 3 paragraf itu sudah ada, sudah terbentuk, ya, gitu kan. Jadi teorinya jangan terlalu banyak. Tadi saya membaca, ibu teorinya terlalu banyak. Teorinya cukup 1 atau 2 aja sebagai pendukung statement kita, ya. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya adalah konsep pemikiran kita. Karena saya yakin bahwa latar belakang itu nggak mungkin selembar 2 lembar, ya. Ketika misalkan ibu membahas deskripsi secara umum di awal itu kan udah pasti 3 paragraf minimalnya. Karena nggak mungkin kita membahas misalkan pertama membahas konsep pendidikan, membahas pendidikan Indonesia, kemudian membahas bagaimana PG PAUD memberikan kontribusi terhadap kemampuan SDM Indonesia, lalu baru mengarah kepada permasalahan yang akan ibu bahas, ya. Misalkan permasalahan tentang pemahaman kata kan tadi, huruf, ya. Pemahaman huruf. Nah, bagaimana anak itu bisa mengenal huruf, bisa tidak mengenal huruf, bisa ibu jelaskan pengaruh handphone, pengaruh BDR, pengaruh orang tua, kemudian pengaruh apa lagi lah, banyak. Yang jelas dari pengaruh-pengaruh itu berdampak kepada kemampuan siswa dalam memahami huruf, ya. Jadi di pembahasan variabel X ini, ya, sedikit-sedikitnya 5 paragraf itu bakal kebentuk. Jadi kalau tadi 3 tambah 5 udah 8 paragraf, ya. Nah, kemudian ibu mendeskripsikan lagi secara umum, ya, bagaimana pemecahan masalah yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah variabel X, ya. Misalkan ibu menjelaskan media pembelajaran, ibu jelaskan 1-2 media pembelajaran, itu kan 3 paragraf pasti ada. Kemudian ibu menjelaskan tentang strategi pembelajaran, nah itu 3 paragraf udah 6 paragraf, ya. Ibu jelaskan tentang yang lain, misalkan tentang bentuk-bentuk pembelajaran pada anak usia dini, ya, itu setidaknya 3 paragraf udah bakal kebentuk, ya. Nanti baru agak akhir ibu jelaskan tentang bagaimana variabel X, ya. Itu baru membahas tentang variabel variabel Y, ya. Ibu jelaskan tentang variabel Y. Variabel Y misalkan tadi pohon kata, apa itu pohon kata, bagaimana pohon kata memberikan kemampuan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam pemahaman huruf, ya. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk menggunakan media pohon kata ini, ya. Nah, sehingga
Nanti di akhir buat simpulan, ya penjelasan tentang pohon kata itu minimalnya 5 paragraf bahkan kebentuk. Ya. Nah, kemudian nanti di akhir menjelaskan dibuat simpulan, ya, bagaimana pohon kata ini mampu memecahkan masalah yang sedang terjadi. Ya, karena permasalahannya adalah kemampuan anak dalam memahami mengenal huruf, ya, maka ibu jelaskan tentang bagaimana pohon kata ini atau media pohon kata ini atau metode pohon kata ini mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf. Nah, jadi saya pikir dengan 2 variabel itu minimalnya 5 lembar itu bakal kebentuk, ya, karena kita jelaskan dulu satu-satu. Jadi nggak harus banyak teori ya, Ibu. Oke. Nah, itu. Jadi ini deskripsi secara umum. Ya. Deskripsi secara umum, kemudian penjelasan tentang variabel X, ya, artinya masalah sedang terjadi. Kemudian penjelasan berbagai solusi untuk variabel X, ya. Jadi solusi yang tadi banyak sekali jelaskan. Lalu penjelasan ya, mengenai bagaimana, ya, solusi dari variabel Y ya mampu memecahkan masalah variabel X, ya. Lalu simpulan, ya, mengenai variabel Y, ya, mampu memecahkan masalah variabel X, ya. Kalau di atas mah penjelasannya secara jelas, kalau di bawahnya simpulannya, ya, bahwa variabel Y itu bisa memecahkan masalah variabel X. Ya, teman-teman bisa bayangkan di sini kalau 3, 5, 8 tambah 5 13, ya. Kemudian di sini tambah 5 berarti 20 13 18, ya. Ini 1, misalkan ini 1 berarti 19 paragraf yang bisa Ibu simpan, yang Ibu bisa ketik, ya. Ya, kalau misalkan 19 paragraf itu setidaknya 2 atau 3 lembar sudah bisa kebentuk, ya. Jadi itu strateginya mengenai bagaimana kita bisa membuat latar belakang masalah itu lebih dari 2 paragraf, ya. Jadi bukan menyisipkan berbagai teori, bukan seperti itu nggak baik. Cukup 1 atau 2 saja, dan teorinya pun diusahakan teori secara umum, ya. Di sini kan Ibu sudah memasukkan tentang kemampuan membaca pula hendaknya dilakukan aktivitas diambil dari usia TK. Oke, bisa masuk. Kemudian Depdiknas berorientasi kepada kebutuhan. Nah, ini sebaiknya nanti disimpan di teori, tinjauan teoritis, ya. Sebaiknya simpan di tinjauan teoritis. Kemudian oke, bisa Undang-Undang Sikdinas nomor 20 tidak masalah, ya. Kurikulum standar kompetensi saya pikir tidak relevan, ya. Kurikulum ada di sini karena Ibu kan membahas tentang kondisi anak,
Ya, sebaiknya bicaranya tentang pendidikan secara umum aja. Ya. Ya, ini saya kasih komen aja. Sebaiknya berbicara tentang pendidikan secara umum, ya. Oke, udah. Nah, itu latar belakang masalah ya. Oke, berikutnya bagaimana gambaran menggunakan media pohon. Oke. Lalu bagaimana tahapan membaca. Nah, saya pikir ini jangan tahapan. Ini mengenai bagaimana kondisi. Ya, sebaiknya seperti itu, atau bisa bagaimana gambaran kemampuan membaca pemula anak misalkan ya. Oke, ininya udah benar. Oke, tinggal disesuaikan aja dengan yang atas. Nah, ini untuk kegunaan saya pikir bukan waktu yang tepat ya bagi seorang mahasiswa memberikan kegunaan ya untuk lembaga, untuk guru, untuk peneliti, untuk anak. Saya pikir bukan waktunya yang tepat. Kenapa? Pertama, berbicara tentang manfaat praktis misalkan bagi guru, guru kan sudah S1-nya duluan. Sedangkan ibu baru mau lulus. Nah, ini kan berarti nggak sesuai. Ya, nggak sesuai ketika berbicara bahwa apalagi ini komennya tentang sebagai bahan masukan bagi guru tentang penggunaan media sebagai salah satu solusi permasalahan kemampuan membaca pemula. Saya pikir ini tidak relevan ya kalau berbicara dari kegunaan penelitian ini ya untuk institusi ya, atau untuk lembaga dan lain sebagainya. Ya, karena kegunaan penelitian ini lebih baik kita kasih sebuah konsep bahwa kegunaan ini adalah kegunaan secara umum saja. Ya, misalkan kegunaannya kita bisa buat saja dapat mengetahui gambaran penggunaan media pohon, ya, dapat mengetahui tahapan membaca pemula anak, dapat mengetahui pengaruhnya. Nah, terlepas nanti hasil penelitian ini ternyata bermanfaat bagi guru, itu lebih bagus. Tapi secara konsep kita tidak harus menuliskannya di sebuah skripsi, ya, gitu kan. Apalagi berbicara tentang bagi anak, karena seharusnya ketika penelitian ini mampu bermanfaat bagi anak, si anak itu bisa merasakan secara langsung. Dalam tanda petik, si anak itu memahami tentang hasil penelitian yang Anda lakukan. Nah, sedangkan di saat ini si anak jangankan membaca skripsi kita, ya, mengenal huruf aja kan belum. Ya, jadi saya pikir ini harus dirubah, ya, diganti gitu kan, karena nggak relevan dengan kondisi yang sedang terjadi, ya. Oke, kegunaannya dirubah aja dengan yang sederhana-sederhana aja, ya, karena yang pertama bahwa kondisi Anda sebagai mahasiswa itu belum saatnya ya untuk teoritis, ya, belum saatnya. Nah, kalau untuk dokter bisalah menggunakan aspek seperti ini, itu bisa ya. S2 juga bisa, tapi untuk S1 kita ambil yang sederhana aja ya. Oke. Itu saja. Ada yang ditanyakan coba?
Hmm. Penguraian media pembelajaran itu sebenarnya saya jabarkan di bab 2 Pak. Jadi nanti di bab 2 Pak usah ditemukan. Nggak apa-apa, di bab 2 juga dibahas nggak apa-apa. Tapi untuk di bab 2 jangan terlalu luas ya. Karena bab 1 itu kita bicara secara umum mengenai kenapa kita mengambil masalah itu. Lalu bagaimana masalah-masalah yang bisa memecahkan tentang itu. Ya, kalau di bab 2, 3, 4 itu harus sudah mulai fokus. Ya, bab 2, bab 3, bab 4 itu hanya membahas tentang dua variabel ini. Nggak boleh membahas yang lain lagi. Seharusnya gitu. Ya, jadi sebaiknya yang dari bab itu 2 itu pindahkan ke sini. Tapi teorinya jangan. Karena bab 1 latar belakang masalah itu kita tidak berbicara tentang teori, tapi berbicara tentang kondisi lapangan, lalu tentang bagaimana pemecahan masalah dari kondisi yang terjadi di lapangan. Itu seharusnya. Ya. Gitu. Jadi pindahin aja dari bab 2-nya ke bab 1. Bab 2 itu kan tinjauan pustaka ya? Ya, nah, tinjauan pustakanya itu harus mengarah atau membahas bab 1, bab 2. Variabel X dan variabel Y. Ya. Jadi jangan membahas yang lain lagi seharusnya. Oke? Ada lagi? Yogi Iskandar Official. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Belum. Ya, nanti bisa komunikasi secara daring aja. Nanti teman-teman mahasiswa yang ikut gabung juga kan ada beberapa orang nih. Ya, tadi sempat gabung tapi live juga karena memang pembahasannya sama. Ya, pembahasannya ke arah sana. Karena konsep penelitian dari saya pasti seperti itu. Yang pertama, apapun bentuk penelitiannya, mau kualitatif, mau kuantitatif, itu harus didukung dengan data. Kalau nggak didukung dengan data, itu statement yang buruk. Ya, bisa jadi pencemaran nama baik. Makanya harus selalu didukung dengan data. Ya, mau kuantitatif, kualitatif, arahnya sama. Ya, cuman bedanya di penguraian konsep. Ya, kalau kualitatif itu lebih dideskripsikan. Ya, kalau ini digabungkan dengan angka-angka. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu pembimbing 2. Mau? Iya. Ya, enggak.